Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul lagi minggu ini semua karena anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan. Kasih salam kiri kanannya. Bilang kamu luar biasa. Puji nama Tuhan. Saya percaya kalau kita semua berkumpul hari ini semua karena mau memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus semua karena kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita kalau kami boleh berkumpul hari ini untuk memuji-Mu, menyembah-Mu dengan saudara-saudara seiman kami di tempat ini Bapa. Kami percaya Bapa tidak ada motivasi lain Tuhan selain meninggikan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdiri. Semua bersuka cita, amin. Haleluya. Kasih setianya
Tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih
kemenangan darimu. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan Tuhan yang
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman yang Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapa Gembala kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang bertemu kembali pada kesempatan hari ini. Sebelum kita memulai untuk merenungkan firman Tuhan, mari saya undang kita semua boleh satukan hati, kita angkat tangan kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk hari ini, hari yang begitu indah Tuhan berikan, hari yang penuh dengan pujian, pengucapan syukur. Kami boleh datang beribadah dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, urapan-Mu ada di tengah-tengah kami. Biar Tuhan sendiri yang mengurapi mulut bibir hamba-Mu, dan juga setiap hati, telinga yang mendengarkan, yang melihat ibadah, yang mengikuti ibadah ini, dimanapun kami berada. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami terlebih untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan kami mau merenungkan, melakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, amin. Shalom sekali lagi. Silakan boleh duduk bagi yang ada di rumah. Hari ini saya mau bagikan firman Tuhan yang masih relevan atau masih berhubungan dengan tema tahun ini, tahun baru. Tentu ini masih awal-awal tahun, jadi kita masih melihat bagaimana pekerjaan Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan sebagai gereja Tuhan di tahun yang baru ini, di tahun 2023 ini. Nah, mungkin minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita tidak lagi mengambil atau memakai kuk dunia. Seperti firman Tuhan bilang, pakailah kuku. Tuhan Yesus bilang, pakailah kuku. Artinya kita mau melepaskan beban kita, melepaskan apa yang menjadi beban ataupun yang mengikat kita di masa lalu, dan kita mau memulai sesuatu yang baru di tahun ini. Tentu bukan hanya bicara tahun ini, tapi kita percaya hari ini Tuhan sudah memberkati kita. Hari ini Tuhan mau kita untuk sama-sama dipakai lebih lagi untuk kemuliaan namanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus, saya undang kita buka firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5 ya. 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan bacakan dengan cepat. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mendapatkan firman Tuhan, boleh bangkit berdiri, sama-sama kita sampaikan atau kita baca firman Tuhan ini dengan suara yang keras ya. Sudah dapat, katakan amin. Ya. Haleluya. 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ke-5. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ayat ke-5 kita baca sama-sama. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus
untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Ya, jadi kalau misalnya boleh saya kasih judul, tema hari ini saya mau bagikan adalah membangun rumah rohani. Tentu rumah rohani bicara tentang rumah yang berkenan kepada Allah. Seperti tadi kita sudah baca, berkenan kepada Allah karena Yesus Kristus. Nah, tadi kita sudah bahas atau mungkin sudah pernah dengar bagaimana kita mau memulai sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang baru itu bukan hanya awal tahun gitu. Jadi kalau misalnya dibilang, waduh, ini udah tengah bulan misalnya, saya mulainya tahun depan aja deh. Jangan begitu ya. Kita mulai hari ini, karena firman Tuhan kalau kita buka sebentar, saya akan lihat di Ibrani pasal 3 ya, ayat yang ke-7 berkata seperti ini. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti pada dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Kalau kita lihat lagi di ayat 13 dikatakan juga, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jadi hari ini, selama hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, jangan kita mengeraskan hati, mari kita buka hati kita, apa yang Tuhan mau, bagaimana kita bisa sama-sama sebagai anak-anak Tuhan, sebagai bagian daripada gereja Tuhan, itu tahun ini kita mulai lagi kembali dengan penuh sukacita tentunya membangun rumah rohani. Bagaimana kita bisa membangun kerohanian daripada setiap anggota gereja, saudara seiman kita, teman-teman sepelayanan kita, mungkin tetangga kita, mungkin teman sekolah kita, atau teman sekerja kita. Walaupun mungkin mereka belum begitu mengenal Tuhan, tapi bagaimana kita mau dipakai sama Tuhan lebih lagi, supaya kita boleh sama-sama membangun, supaya mereka sama-sama dikuatkan, supaya mereka sama-sama dibangkitkan, supaya tahun ini menjadi sebenar-benar kita melihat bahwa tahun ini adalah tahun yang kelegaan, tahun di mana Tuhan itu sungguh-sungguh dahsyat sekali bekerja di antara anak-anaknya, karena Tuhan tuh sungguh-sungguh ingin untuk kita datang kepada Dia, lebih dahsyat lagi, lebih datang lagi kepada Dia, sehingga kuasanya lebih dahsyat lagi dalam hidup kita. Amin. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, saya akan bagikan beberapa hal. Tapi yang pertama, kita harus tahu bahwa apa yang kita butuhkan supaya kita dapat membangun rumah rohani ini dengan efektif, dengan baik gitu. Kita lihat di sini di ayat yang pertama. Tadi kita kembali lagi ke 1 Petrus 2 ayat yang pertama dan kedua dan ketiga. Saya akan bacakan saya dengan cepat lagi. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ya, dan itu ada kata dan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa sama-sama membangun kalau kita tidak bisa melepaskan atau membuang segala sesuatu yang tidak baik itu, sesuatu yang dari dunia itu. Itulah apa beban atau kuk itu yang kita pegang. Kadang-kadang kita masih mungkin kita bilang, saya nggak jahat kok, saya nggak suka nipu kok. Tapi kita mau bertobat, artinya kita mau sungguh-sungguh kembali ke jalan Tuhan yang benar. Kita tahu bahwa mungkin masih ada beberapa hal yang kita masih pegang. Ya mungkin nggak semuanya penipu, tapi saya percaya mungkin ada sebagian dari kita atau siapapun itu mungkin masih merasa ada satu kedengkian, misalnya contoh. Ada sesuatu yang belum dilepaskan, pengampunan yang belum dilepaskan kepada saudara seiman kita mungkin, atau kepada adik kita, atau abang kita, atau orang tua kita. Mungkin kita merasa ada satu kedengkian. Mungkin kita masih suka munafik. Munafik itu artinya apa? Kita bilang kita mengasihi saudara kita. Saya mengasihi engkau, saya care sama kamu. Tapi
dalam hati membenci gitu. Dalam hati membenci, dalam hati tidak suka. Saya nggak mungkin bilang saya nggak suka sama kamu gitu. Kalau di depan, apalagi di depan pendeta gitu kan bilangnya, gimana kamu sama si A gitu, udah oke belum semuanya gitu. Oh tenang, kita mah best friend, baik, semua baik. Padahal dalam hati, enggak juga, sebenarnya saya masih kesel sama dia. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadikan kita, menghambat kita gitu, menjadi beban kita. Akhirnya kita masuk ke tahun yang baru masih pegang sesuatu yang lama, mungkin udah kejadiannya bertahun-tahun yang lalu, tapi masih dipegang terus. Nah ini saatnya kita lepaskan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir gitu. Bayi yang baru lahir itu keinginannya atau desire-nya hanya air susu yang murni. Kemarin saya bercanda, nggak mungkin ada bayi yang begitu lahir mintanya istilahnya teh manis gitu, atau mintanya minuman soda itu yang terkenal gitu, apa gitu kan. Nggak mungkin bilang saya kasih ini aja ya gitu kan, nggak mungkin gitu. Pasti begitu anak itu lahir gitu, kalau dilahirkan gitu, biasanya bidannya atau perawatnya atau dokternya pasti langsung kasih ke pelukan mamanya. Dia langsung tahu apa yang harus dia lakukan, yaitu apa? Mencari air susu itu, mencari air susu yang murni itu. Tidak ada yang dapat menggantikan atau dapat mereplace itu air susu yang keluar daripada mamanya itu, ibunya gitu, ASI, istilahnya ASI gitu ya, breast milk. Tidak ada, karena itulah yang dibutuhkan setiap bayi, butuh breast, tidak bisa digantikan. Itu adalah satu kebutuhan kalau memang mau bertumbuh dengan baik. Kalau anak-anak, contoh anak saya misalnya gitu ya, yang dia menyusui ASI sampai umur 1 tahun lebih gitu, itu jarang sakit, lebih jarang sakit itu istilahnya gitu. Lebih kuat, daya tahan tubuhnya lebih kuat karena dia punya masuknya itu gizinya dan seterusnya, vitaminnya semua tuh baik pada waktu dia baru lahir, air susunya murni. Ini jadilah sama seperti ya. Jadi sama seperti. Jadi kita mau gitu. Kita mau mencari sesuatu yang murni gitu. Artinya seperti itu. Begitu kita tinggalkan semuanya, kita menjadi sesuatu yang murni. Jadi yang kita haus, yang kita desire tahun ini, yang kita rindukan tahun ini harusnya adalah firman Tuhan yang murni, supaya kita bisa bertumbuh. Dan kalau di bahasa Indonesia dikatakan beroleh keselamatan, tapi sebenarnya kalau misalnya bahasa Inggrisnya itu saya lebih suka di terjemahan, misalnya terjemahan yang lain gitu ya. Misalnya NIV itu dikatakan you may grow up in your salvation, atau di NASB itu dikatakan you may grow in respect to salvation. Amplified Bible juga berkata you may be nurtured and grow unto complete salvation gitu. Jadi bukan berarti bertumbuh dan beroleh keselamatan artinya harus baca firman Tuhan dulu baru selamat. Bukan artinya yang keselamatan harus diperoleh dengan melakukan sesuatu, bukan karena itu gitu. Tapi intinya di sini adalah supaya kita bertumbuh dan kita sungguh-sungguh mendapatkan pengertian yang benar, mendapatkan sungguh-sungguh arti keselamatan. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita percaya kita sudah diselamatkan. Kita percaya dengan iman kita diselamatkan. Karena kita lihat pengorbanan, kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah dikorbankan di atas kayu salib, yang sudah mengorbankan di atas kayu salib, yang sudah dikaruniakan buat kita. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita percaya karyanya, kita percaya Dia disalibkan buat kita, mati karena dosa-dosa kita, dibangkitkan kembali. Kita percaya kita diselamatkan, tapi kita juga perlu untuk bertumbuh dalam keselamatan itu supaya kita sungguh-sungguh betul-betul kita mendapatkan pengertian, mendapatkan kasihnya Tuhan itu, kita benar-benar bisa tahu gitu. Memang agak sulit dijelaskan dengan kata-kata dengan waktu yang sempit seperti ini, karena yang saya mau sampaikan di sini yang pertama adalah bagaimana kita punya desire atau kita punya satu keinginan, kerinduan untuk mengenal Tuhan, untuk sungguh-sungguh
lebih lagi bertumbuh gitu. Supaya kita dapatin pertumbuhan itu. Jadi jangan dari dulu sampai sekarang kayak bayi aja gitu. Kayak gak bisa jalan, merangkak terus. Ada apa-apa dikit-dikit jatuh gitu. Padahal kita kalau udah cukup dewasa, kita udah bisa jalan, kita udah tahu bahaya, kita udah tahu oh itu ada batu ya, jangan disenggol nanti jatuh gitu. Kita harus lewati gitu. Jadi kita harus bisa melihat, kita harus bisa bertumbuh menjadi lebih dewasa, lebih mengenal keselamatan tuh. Kita lebih tahu lagi Tuhan kita seperti apa, tahu pengorbanan Tuhan tuh bagaimana, seperti apa gitu. Kita lebih tahu kita. Satu-satunya cara yaitu kita mau air susu yang murni gitu. Kita mau firman Tuhan yang murni. Jadi jangan cuman kata orang atau baca forward-an tentang renungan firman, misalnya renungan tapi firmannya hanya sedikit, renungannya panjang gitu. Tapi kita baca firman Tuhan, kita baca ke sumbernya gitu ya. Kita baca ke sumbernya, oke? Nah, ya jadi satu poin yang penting lagi dikatakan di ayat 3 adalah jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan gitu. Dikatakan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita, apakah kita sungguh-sungguh atau apa kita sudah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan? Apa kita sungguh benar-benar merasakan kebaikan Tuhan? Nah, itu yang katakan bahwa kita harus selalu haus. Ya, kita mau belajar. Karena kita pengen tahu, apa kita sungguh-sungguh sudah mengecap kebaikan Tuhan? Jangan cuma kata orang gitu. Kenapa kamu mau kenal Tuhan? Kenapa kamu mau jadi orang percaya? Orang Kristen. Oh, kata si A begini, kata si B begini, kata pendeta itu saya akan begini gitu. Lah menurut kamu bagaimana gitu? Apa yang kamu sudah rasakan? Apa kamu sudah mengecap? Yang mengecap kebaikan Tuhan. Dia bilang, waduh, bener nggak ya? Kok jadi nggak yakin gitu? Kalau ditanya, bener nggak gitu? Yakin nggak gitu? Yakin. Tanya lagi kedua kali, yakin nggak udah mengecap kebaikan Tuhan? Nah, baru dibingung. Bener nggak ya gitu. Nah, jadi jangan kita ragu gitu, bingung apakah kita sungguh-sungguh mengecap kebaikan Tuhan. Ya kalau memang sudah, katakan sudah, Tuhan sudah baik sama saya gitu. Kita lihat saja, Tuhan sudah membebaskan saya, Tuhan sudah melepaskan kuk saya, Tuhan sudah mau menanggung beban saya, menanggung dosa saya gitu. Itu adalah kebaikan Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengecap enggak? Kalau kita sungguh-sungguh mengecap, balik lagi ke yang tadi, pasti kita mau kenal Tuhan lebih lagi. Pasti kita mau belajar bertumbuh lebih lagi sehingga kita benar-benar dapetin itu gitu. Pengertian yang benar. Jadi jangan sampai kita bingung-bingung gitu. Nah, janjinya Tuhan apa? Ia menyertai kita. Ia menyertai kita. Coba kalau kita buka di Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama ayat 23. Ini ada yang dapat ayat emasnya firman Tuhan di gereja, bilangnya dapatnya ayat ini gitu. Dia bilang kemarin waktu sharing di fellowship itu, wah luar biasa. Artinya apa dia bilang? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Waduh, katanya begitu dibaca ayat ini katanya luar biasa gitu. Bagaimana Allah menyertai, bukan hanya, dia bilang bukan hanya keluarga, tapi juga pekerjaan, usaha, anak-anaknya disertai Tuhan. Dia bisa merasakan, dia bisa melihat bagaimana pergumulan demi pergumulan, tapi Allah tetap menyertai, tetap ada di tengah-tengah keluarga ini, sehingga keluarga ini begitu sangat diberkati. Nah, ini adalah mengecap kebaikan Tuhan, karena Allah menyertai kita. Dan kalau kita kembali lagi di Matius, ini kan Matius pertama ya. Kita buka di Matius pasal 28. Ya, ini jadi awalnya itu adalah nubuatan nabi-nabi. Nah, kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan sebelum Tuhan Yesus diangkat. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, ini amanat agung ya. Kalau kita baca dari ayat 19 itu, karena itu pergilah jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ayat 20 maaf,
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu. Jadi di Matius pertama dikatakan Allah menyertai kita, Immanuel. Di Matius 28 juga dikonfirmasi lagi sama Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berkata, aku menyertai kamu. Bukan Nabi yang ngomong, kali ini Tuhan Yesus. Penggenapannya yang bilang bahwa aku menyertai kamu senantiasa. Ini adalah kebaikan Tuhan. Kita pernah nggak mengecap itu? Pernah nggak merasakan kebaikan Tuhan itu? Pernah nggak merasakan kalau tuh Allah itu menyertai kita gitu, menyertai saya? Walaupun di masa-masa yang sulit, ini saya maaf ya suaranya juga agak-agak bindeng atau kas. Oh jadi suaranya Daniel kok berubah gitu ya? Karena saya lagi sakit batuk gitu, batuk pilek itu dari hampir seminggu mungkin lebih ya, seminggu lebih dikit. Jadi, tapi apakah waktu saya sakit nggak kantor, nggak kerja gitu, artinya Tuhan nggak menyertai gitu? Apa karena saya kurang doa atau bagaimana gitu? Kalau teman saya bercanda tuh pasti kurang doa gitu. Kurang doa atau kurang ya, saya bilang sih mungkin yang benar adalah kurang makan makanan sehat gitu ya. Mungkin karena Natalan kemarin gitu kan banyak jajan mie mungkin juga, tapi juga bisa juga karena perubahan cuaca gitu. Di Jakarta itu lagi banyak juga yang sakit gitu. Satu keluarga kami kena sakit semua. Tapi saya percaya gitu loh, walaupun sakit tetap Tuhan menyertai. Walaupun sakit tetap Tuhan berikan yang terbaik. Ya, kita tidak pernah berkekurangan walaupun banyakkan di rumah gitu kan, tapi tetap Tuhan memberkati dengan apa yang kita butuhkan gitu. Apa yang kita butuhkan, oh butuh bayar listrik kah, atau butuh bayar apa ya, selalu disediakan gitu sama Tuhan. Dan saya percaya itu adalah bagaimana kalau saya dikatakan, apakah sungguh-sungguh kamu sudah mengecap kebaikan Tuhan? Yes gitu. Saya katakan yes karena Tuhan selalu menyertai gitu. Walaupun saya lagi sakit, Tuhan tetap menyertai. Tuhan tetap pelihara. Sekarang puji Tuhan udah agak baikan. Jadi saya percaya sekali bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa baiknya gitu ya. Tidak terbayangkan kebaikan Tuhan. Nah, kembali lagi ke 1 Petrus 2. Nah, sekarang bicara lagi tentang pembangunan rumah rohani itu gitu kan. Itu kan tadi kita bicara tentang bagaimana supaya kita bisa membangun dengan efektif begitu. Apa yang harus kita lakukan dari awal? Pertama kita harus buang tadi yang lama. Kita harus tadi di ayat yang kedua, kita harus sungguh-sungguh punya desire atau punya keinginan, punya kerinduan untuk bertumbuh gitu kan. Nah, kita lihat lagi bagaimana kita aplikasinya sekarang. Itu kan bagaimana kita bisa mengaplikasikan untuk bisa datang dan melakukan yang namanya pembangunan itu, pembangunan rumah rohani itu. Coba kita lihat di ayat 4 dikatakan dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Kalau kita perhatikan di sini, kita datang kepada batu yang hidup, itu bicara tentang kepada Tuhan Yesus. Karena kalau di ayat ini diambil dari referensinya adalah Yesaya 28 ayat 16 ya. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji ya, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah, tidak akan goyang lagi. Jadi kita harus lihat bahwa rumah atau batu ini dibuang oleh manusia tetapi dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Kita tahu bagaimana Tuhan Yesus datang sebagai manusia, Tuhan sebagai manusia, tapi ia tidak diterima. Ia datang kepada miliknya. Kalau di Yohanes pertama dikatakan, kita bisa baca sendiri ya, Yohanes pasal pertama, bahwa ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi mereka tidak menerima Tuhan Yesus itu. Ia datang kepada milik kepunyaannya tapi tidak diterima gitu. Tapi barang siapa yang menerima dia diberikan karunia menjadi anak-anak Allah ya kan, di ayat yang ke-12. Yohanes yang pertama. Tapi kita juga lihat di sini, kalau kita memang, jadi pilihannya memang ada dua, selalu ada dua. Itu pilihannya tuh selalu, kamu mau dibuang manusia seperti Tuhan Yesus, atau lebih suka dihargai manusia. Gitu.
Kalau kita mau datang kepada Tuhan, nggak bisa datang setengah-setengah. Kalau kita datang sungguh-sungguh pada Tuhan, maksudnya kita mau meneladani Dia. Waktu kita datang kepada Tuhan, meneladani Dia, melakukan apa yang menjadi bagian kita gitu, pasti ada buntutnya gitu. Buntutnya biasanya apa? Nggak disukain gitu. Ada yang nggak suka, pasti ada yang nggak suka. Kita tiap kali kita melakukan satu kebenaran, sesuatu yang kelihatan, yang memang benar gitu, firman Tuhan katakan seperti itu, tapi selalu ada yang tidak suka, selalu ada yang komplain, selalu ada yang ngomong di belakang bagaimana lah, kayaknya wah. Jadi kadang-kadang orang pikir gitu, aduh, kayaknya lebih baik kita ngikutin apa kata orang supaya orang senang, misalnya seperti itu. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa jangan sampai kita termakan oleh tipu daya dunia itu gitu loh. Jangan sampai kita mau dihargai manusia, tapi tidak dihormat atau tidak dipilih oleh Tuhan. Ya, lebih baik kita dibuang atau tidak disukai sama manusianya, tapi kita dihormati atau dihargai di hadapan Allah karena kita lakukan yang benar, melakukan firman Tuhan itu gitu. Dan itu yang paling penting. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus sebagai batu yang hidup, kita harus mau yang dikatakan di ayat 5 juga, kita harus mau dipergunakan sebagai batu hidup juga untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus. Jadi Tuhan sudah pilih kita. Tuhan sudah pilih kita sebagai batu yang hidup, bukan batu yang mati, tapi batu yang hidup, yang dipakai, diletakkan satu dengan yang lain di atas batu penjuru itu Tuhan Yesus. Jadi kalau kita bilang, saya nggak pakai kuk sendiri, ya karena memang kita udah ditaruh di atas Tuhan Yesus, karena kita pakai bebannya Tuhan. Jadi kita nggak kayak rasanya berat gitu, aduh saya harus nanggung semua beban orang-orang gitu. Itu namanya kamu tanggung sendiri, bukan Tuhan yang nanggung. Tapi batu penjurunya, batu dasarnya adalah Tuhan. Kita hanya dipakai Tuhan. Kadang-kadang kalau dibangun itu kan, kalau saya bayangan saya sih, kalau misalnya batu itu kan dipakai buat batu itu kan suka kayak keles ya, satu dengan yang lain gitu, tok gitu, suka dibentuk gitu supaya bentuknya bagus gitu, dibentuk, dipahat. Ada yang dipangkas-pangkas gitu. Saya percaya juga setiap kita karakternya juga begitu. Mungkin ada yang sombong-sombong, dipotong-potong sama Tuhan, nggak enak gitu, dikelas sama orang gitu kan. Besi ditajamkan besi, manusia ditajamkan manusia gitu, supaya kitanya baik gitu, wah hasilnya bagus gitu. Tapi kita harus tahu bahwa itu hanyalah kita di atasnya batu yang hidup itu gitu. Di batu penjurunya adalah Tuhan Yesus. Jadi jangan kita merasa kayak, waduh, saya harus pakai beban saya sendiri, padahal Tuhan bilang enggak. Kita dipergunakan sebagai batu yang hidup gitu. Dan terakhir, untuk apa tujuannya? Inilah dia tujuan yang terpenting, adalah untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Persembahan rohani yang karena Kristus Yesus berkenan kepada Allah. Ya, kalau kita buka di Ibrani 13 ya, coba kita lihat terakhir Ibrani 13 ayat yang ke-15 ya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur pada Allah, yaitu apa? Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa juga berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi waktu kita dipakai, kita juga mau mempersembahkan persembahan rohani itu. Persembahan rohani itu bukan hanya mempersembahkan korban syukur. Itu memang butuh gitu, karena kita senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Itu kita selalu mengucap syukur. Kalau kita bersyukur, pasti actionnya kita mengucap syukur gitu. Kalau kita bersyukur, actionnya kita pasti apa? Lanjutannya di situ adalah kita pasti berbuat baik dan memberi bantuan. Kita pasti akan melakukan dengan satu action. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita menyembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, nyanyinya begitu terus. Tapi kalau misalnya kita tidak melakukan, kasih itu sama aja bohong gitu. Jadi ini kita harus lihat bahwa kalau kita mau dipakai Tuhan, kita harus belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. Kita mau untuk dipakai lebih lagi, dan kita percaya bahwa kita ini bukan sembarangan, kita ini orang-orang pilihan, anak-anak pilihan Tuhan. Maka nanti di 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan apa, kamu adalah imamat rajani itu.
Tapi sebelum itu kita baca ini di beberapa ayat sebelumnya dikatakan apa? Kita mempersembahkan persembahan rohani yang memuliakan namanya, itu yang telah membawa kita dari gelap pada terang yang ajaib. Nah, saya mau tutup dengan satu ayat firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 Yohanes pasal 3 ya, ayat 18. Ini ayat emas yang saya dapat juga. 1 Yohanes 3 ayat 18 katakan seperti ini, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Jadi kita bukan hanya ngomongnya doang gitu, tapi kita lakukan juga dan tentunya dalam kebenaran. Artinya apa? Semuanya berdasarkan firman Tuhan. Amin. Saudara sekalian, kita tutup Alkitab kita. Saya undang kita untuk sama-sama berdoa. Boleh bangkit berdiri yang ada di rumah, untuk kita boleh sama-sama berdoa syafaat. Kita boleh angkat kedua tangan kita mau berdoa. Nah, Bapa, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberkati setiap kami dengan firman-Mu. Hamba-Mu juga, untuk hamba-Mu boleh lagi dipakai, dipergunakan untuk membangun rumah rohani, biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, gereja-Mu Tuhan akan dipakai lebih dahsyat lagi. Tuhan akan pakai setiap daripada kami untuk dipakai menjadi satu batu yang hidup. Mungkin gak enak Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, ini adalah yang terbaik Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami mau serahkan Tuhan kepadamu Tuhan Yesus. Semua beban kami Tuhan, kalau masih ada hal-hal Tuhan yang tidak berkenan, kalau masih hal-hal Tuhan yang masih kami pegang, mungkin kedengkian Tuhan, kepahitan Tuhan, tipu muslihat, kemunafikan, apapun itu Tuhan Yesus, perkataan jahat, mungkin kami masih suka ngomong kotor Tuhan, atau kami kadang tidak percaya Tuhan, kalau ada firman Tuhan disampaikan. Tuhan Yesus, kami mau hari ini kami sungguh-sungguh Tuhan datang kepadamu. Sampai ini kami mau sungguh-sungguh Tuhan dipakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Urapi setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami hari ini menerima firman-Mu Tuhan. Kami terima juga Tuhan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pakai Tuhan gereja-Mu, Kau pakai gembala sidang kami. Berdoa untuk Pendeta Ivan Sitompul beserta dengan keluarga dan semua tim pelayanan yang ada, baik di GBI Ensemble yang ada di Australia, yang ada di Brisbane, di Melbourne Tuhan, yang ada di Geelong, dimanapun Tuhan Yesus, dan juga kami yang ada di Indonesia Tuhan, dimanapun Tuhan kami berada, Tuhan juga memberkati setiap pelayanan, bahkan pelayanan Tuhan daripada gereja Tuhan yang ada di pelosok Tuhan Indonesia, di pelosok Australia Tuhan, biarkan membawa kemuliaan buat nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga kota tempat kami tinggal, di mana kami tinggal hari ini Tuhan Yesus, baik kami yang ada di Australia, baik kami yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati kota di tempat mana kami tinggal. Biarkan Tuhan memberkati pemerintah yang ada, Tuhan memberkati semua jajaran yang dari atas sampai bawah, semuanya Tuhan pakai untuk boleh membawa kesejahteraan, damai, sejahtera, sukacita. Bahkan Tuhan lawat kota kami, Tuhan lawat kota kami, sehingga mereka yang belum mengenal Tuhan, yang masih mengeraskan hati, mungkin tetangga kami, saudara-saudara kami, Tuhan lawat, Tuhan jamah, untuk mereka boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Percaya Tuhan, pakai kami Tuhan untuk membawa kabar baik itu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap daripada jemaat Tuhan, buat setiap dari yang melihat ya, atau menonton, yang mengikuti ibadah ini, yang sedang dalam keadaan yang tidak enak, keadaan yang tidak baik, baik itu sakit atau beban yang berat Tuhan, apapun Tuhan Yesus, kalau kami boleh angkat tangan kami berserah kepadamu Tuhan. Kami percaya urapan-Mu Tuhan, mujizat-Mu terjadi pada saat hari ini, sehingga mereka boleh disembuhkan, mereka boleh dilepaskan, mereka boleh mendapatkan damai, sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat yang daripada Tuhan, yaitu kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai saudara sekalian kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.